Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Zaki dan juga Lana yang akan mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan. Nah, kira-kira apakah anak itu adalah kembaran Dirga? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Zaki dan juga Lana ternyata mereka sudah menikah. Namun dari sekian lama pernikahan mereka, ternyata mereka belum juga dikaruniai momongan ya kawan-kawan. Hal yang paling membuat Lana bersedih yaitu karena Lana adalah seorang dokter kandungan yang sudah membantu banyak sekali program-program bayi inseminasi dan hampir semuanya berhasil. Namun Lana selalu gagal untuk melakukan hal itu kepada dirinya sendiri. Di episode sebelumnya ketika Lana mengecek dengan tespek, ternyata tespeknya masih negatif. Hal itu membuat Lana bersedih. Namun Zaki tetap menenangkan Lana. Zaki mengatakan bahwa mereka harus lebih giat lagi untuk berdoa. Mereka harus bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Lalu kemudian ketika Zaki pergi, Zaki ternyata melihat Amira yang sedang melamar pekerjaan untuk menjadi seorang ojek online. Awalnya pemilik ojek online tersebut ragu karena Amira akan membawa anaknya. Namun Zaki akhirnya menawarkan diri untuk merawat Dirga, sehingga akhirnya Amira pun diterima bekerja sebagai ojek online. Namun tiba-tiba Dirga pingsan, sehingga Zaki menghubungi Amira dan mengatakan bahwa Dirga akan dibawa ke rumah sakit tempat Lana praktek. Akhirnya Dirga pun dibawa ke sana, dan setelah diperiksa ternyata Dirga mengidap penyakit yang cukup langka dan tentunya ini sangat berbahaya. Lalu kemudian dokter pun berbicara dengan Amira. Saat itu Amira akhirnya menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi. Lana benar-benar merasa sangat bersedih ya kawan-kawan melihat bagaimana kondisi Dirga saat ini. Ditambah lagi dengan Amira yang tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan Dirga. Sementara itu di sisi lain Lian Bagaskara ternyata sedang berada di luar negeri untuk menjalankan pengobatan penyakitnya. Lian mengatakan kepada Yuni bahwa setelah mereka pulang ke Indonesia, mereka harus melanjutkan pencarian Amira karena saat itu Lian benar-benar sudah sangat merindukan Amira. Bu Yuni juga mengatakan hal demikian, bahwa dirinya benar-benar sudah merindukan Amira dan juga Dirga. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, ternyata Lana dan juga Zaki datang ke sebuah panti asuhan ya kawan-kawan, dimana saat itu Lana dan juga Zaki ternyata membawa Dirga.
Lana dan Zaki bermain-main dengan anak-anak panti asuhan di sana, dan ada satu anak perempuan yang begitu sangat cantik dan menggemaskan. Anak itu juga langsung bisa akrab dengan Dirga, sehingga membuat Lana berpikir apakah memang anak itu yang akan mereka adopsi. Zaki pun setuju dengan perkataan dari Lana, dan anak itu pun langsung memeluk Zaki dengan sangat erat, ya kawan-kawan. Ya, ternyata anak itu adalah anak kandung Amira, putri kandung Amira yang selama ini belum ditemukan, ya kawan-kawan. Pada akhirnya Zaki dan juga Lana yang nantinya akan menyelamatkan anak tersebut dari panti asuhan. Ya, sebenarnya bukan menyelamatkan, lebih tepatnya mengadopsi. Dan ketika nanti semuanya akhirnya berkumpul, akan lebih mudah bagi Amira untuk bisa mengenali putri kandungnya, ya kawan-kawan. Karena secara feeling, perilaku, dan juga yang lainnya pasti akan lebih mudah untuk menemukannya. Seperti halnya Bu Yuni dan juga Amira yang sejak awal mereka bertemu, mereka memiliki perasaan yang sangat hangat dan juga familiar, meskipun mereka sudah terpisah selama 23 tahun. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran, ya kawan-kawan. Kira-kira apakah nantinya dengan Zaki yang akhirnya mengadopsi putri kandung Amira, hal ini akan membuat semuanya akhirnya bertemu dan berkumpul kembali, ya kawan-kawan. Aksa akhirnya mengingat semuanya. Amira akhirnya bisa bertemu dengan putri kandungnya, dan mereka benar-benar akan berkumpul menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 21.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.